Halo teman-teman semua, dengan saya Vias Lutfi di Dev Indo. Kita lanjut untuk belajar bareng yaitu update. Nah, di sini kalau kalian melihat si JSON placeholder, kalian bisa melihat di bawah ini untuk dokumentasi updating. Nah, di sini sekali lagi kalau kita pakai JSON placeholder bukan benar-benar diupdate di JSON placeholdernya. Jadi pasti sekali lagi kalau kalian melihat video saya sebelumnya outputnya bukan 200 tapi 201. Jadinya ya kalian harus mengubah-ubah responnya. Maksudnya kalau kalian di realnya nanti ya nggak sama persis untuk responnya kayak gimana. Nah, oke, kita contohin untuk update-nya gimana. Jadi ketika nanti saya klik listnya, otomatis nanti akan diarahkan ke halaman add post-nya ini. Nah, kalau kemarin saya contohin untuk create, kita ngarahin ke add post, di edit kita arahin ke add post juga. Nah, kalau kayak gitu berarti si add post-nya ini harusnya si namanya ini bukan add post tapi lebih ke general atau istilahnya posting kayak gitu. Nah, di dalamnya nanti kalian bisa edit ataupun create. Nah, saat ini nggak saya ganti, kita ubah aja di sini si add post-nya ini. Saya ada parameter salah satunya final boolean untuk tipe. Nah, kalau tipenya ini nanti ini bold, kalau di dark. Nah, tipenya ini hanya berupa true atau false. Jadi di sini tipenya ini nanti kalau true berarti dia mode editing, kalau false berarti ya dia add post. Nanti kita atur ketika routingnya. Selanjutnya di sini saya butuh parameter untuk si title, string title untuk mengubah-ubah si titlenya nanti. Selanjutnya ada satu lagi final string, ini untuk body si yang kita kirim ke body-nya ini. Untuk bisa memudahkan, ini kita ganti aja title, header, dan body header untuk memudahkan aja ya. Tapi kalau kalian merasa ini udah cukup mudah, jadi nggak perlu dengan title seperti ini. Oke, kita bikin konstruktornya. Jadi kalau kalian ada error-error seperti ini di stateful, klik aja si gambar untuk lampu ini, klik aja, lalu di bawah ini ada pilihan untuk create constructor. Di create aja, otomatis nanti akan dibuatkan seperti ini. Nah, seperti ini ada error-error juga untuk this-nya. Kenapa? Karena di null safety kita harus mengaturnya require, atau ditambah sini kalau bukan kewajiban berarti ditambah tanda tanya aja. Jadi kalau si headernya karena bukan kewajiban, dan satu lagi ini require untuk tipenya aja. Jadi untuk tipe wajib, tapi untuk si body atau title nggak wajib. Jadi saya kasih tanda tanya di depannya. Oke, berarti kalau udah kayak gini ada perubahan untuk si navigasi add-nya. Nah, di sini ada error kan karena tipe di sini wajib. Kita harus mengatur untuk add post yang di sini di flattingnya, kita harus mengatur tipenya. Dan di sini saya mengatur tipenya adalah false karena dia untuk add post atau create post. Jadinya ya atur aja false. Kalau yang edit berarti nanti adalah true. Selanjutnya berarti di list, ini navigasinya saya copy aja. Nanti kita pakai untuk di listnya ini. Nah, di list di body, di sini kan ada list, ada title, subtitle, trailing. Nah, trailing ini yang di sebelah kanan ada arrow-nya itu. Di sini saya ingin menambahkan button untuk edit. Jadi di sebelum arrow saya akan menambahkan row dan saya atur untuk main size-nya sebagai min. Min maksudnya minimal biar nggak overflow. Main axis size minimal dan saya tambah satu untuk icon. Oke, ini muncul widget inverter, saya close dulu. Di sini di awal ini saya ingin menghapus, berarti delete icon, delete seperti ini. Tapi si iconnya ini harus berupa
icon button. Jadi ini bisa saya wrap dan kita ganti dengan icon button. Dan si child-nya ini nggak berlaku lagi karena kita harus diganti dengan icon. Seperti ini. Satu lagi komponen yang harus wajib ketika icon button adalah on press. Dan di sini on press-nya saya atur untuk mengarahkan ke navigasi yang tadi. Nah, bedanya di sini. Kalau sebelumnya hanya tipenya di sini, berarti saya harus mengatur tipenya juga, tipe seperti ini, tipe true maksudnya, bukan false lagi. Selanjutnya ada komponen untuk title header. Title header berarti saya harus mengambil item title yang ini. Nah, ini copy, lalu paste. Selanjutnya ada satu lagi untuk body. Body berarti kita harus mengambil yang body, item body yang ini. Nah, kita copy, lalu di sini ini saya rapiin dulu, dan di sini untuk body header kita atur untuk item body. Oke, kita bisa save. Ini maksudnya untuk mengarahkan dan mengedit. Jadi tipenya harus true dan add-nya ini saya save. Oke, nah di sini kalian bisa melihat ada button untuk sampah. Ini untuk menghapus. Berarti ini bukan hapus tapi edit. Saya lupa. Ini icon untuk edit ya, bukan delete, karena kita lagi belajar untuk mengedit atau put. Nah, edit atau ini edit. Berarti ada icon untuk pensil di sini. Nah, selanjutnya nanti video berikutnya kita akan belajar delete, tapi kali ini belajar edit dulu. Kita cek dulu untuk add-nya. Berarti ini nggak ada masalah, dia akan mengarahkan ke add post dan memunculkan halaman semestinya. Nah, kalau edit berarti otomatis akan mengisi ini. Nah, gimana caranya? Di add post layout ini, di sini kita bikin initial untuk mengatur title dan body. Jadi init state. Nah, di dalamnya init state ini kita bikin set state untuk otomatis mengisi title. Nah, title ini .text kita isi dengan widget .title header. Nah, selanjutnya yang si body berarti kita harus mengisi body, text body sama dengan ini bukan kayak gini tapi text editing controllernya. Nah, di sini title sama dengan text editing controller, lalu teksnya kita atur dengan widget title header. Nah, seperti ini. Berikutnya yang body hampir sama, jadi bisa kita copy aja ini, lalu kita paste, dan untuk title header kita ganti dengan si body header. Oke. Udah beres, berarti kita bisa melihat ketika kita klik ini, otomatis nanti si ini contoh untuk stand out ini nanti otomatis akan mengisi title dan with dan ya deskripsi ini akan mengisi body-nya. Coba kita klik. Nah, ini otomatis akan mengisi title dan body. Oke, selanjutnya kita atur untuk yang save-nya. Nah, di sini berarti si button save-nya ini saya atur atau saya copy jadi dua. Jadi ada untuk save dan ada untuk edit. Jadi di sini if tipenya sama dengan true, maka kita akan mengeluarkan bukan tipe aja ya, tapi widget type. Nah, true sama dengan kita akan memunculkan button untuk edit. Nah, selanjutnya kita juga bikin if else untuk si save, tapi saya ingin yang simple aja, nggak pakai if lagi di sini. Berarti saya atur ketika widget sama dengan true tanda tanya, maka ketika true kondisinya akan menampilkan edit, tapi ketika false maka akan menampilkan save. Nah, bisa kita save, nanti otomatis ini akan berubah edit. Nah, selanjutnya
si edit ini kita harus mengatur untuk yang create postnya ini. Nah, kalau kalau create kan berarti dia ngehit ke create post, tapi untuk edit kita bikin fungsi yang berbeda. Oke, kita trace. Berarti dari sini kita akan membuat fungsi yang ada di si river post provider maksudnya. Jadi di sini bisa kita copy, lalu bisa kita paste, dan kita ganti untuk create berarti edit. Nah, post model nggak masalah, nggak ada perubahan yang untuk ini, dan returnnya nanti true atau false saja, berarti sama persis. Di sini bisa kalian sesuaikan final edit atau apapun. Nah, tapi ini nggak perlu, jadi karena udah bawaan ini untuk mempermudah kalian aja selanjutnya, jadi harusnya kalian edit ini untuk post berarti edit kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat namanya edit post. Nah, edit post ini harus kita atur di data service. Berarti kita pergi ke data service dan kita akan membuat data service untuk editnya. Jadi untuk create ini hampir sama, berarti kita copy aja maksudnya. Copy lalu paste dan kita ganti untuk edit post. Oke, udah beres, dan kita balik ke dokumentasi di JSON placeholder. Dia membutuhkan metode untuk put dan membutuhkan ID, user ID. Nah, berarti ini kan lengkap ya. Jadi di sini sekali lagi berarti yang tadi add postnya ini kita ganti aja metodenya, bukan seperti ini, tapi beneran mengirimkan semua datanya. Jadi nanti kita ubah, tapi kita pergi ke JSON placeholder-nya dulu. Di sini berarti post kita ganti dengan put. Lalu selain itu nggak ada masalah, bodinya juga oke, responnya nanti ada kelihatan. Oke, nggak masalah, ini kita save, kita balik ke post provider, kita save juga, dan kita balik ke add post, dan ini kita ganti, bukan title dan body lagi, maaf, jadi kita ulangin lagi ya. Yang ini karena kebutuhannya harus menambahkan semua item yang ada di komponen respon untuk ID dan user ID. Berarti di sini saya akan mengirimkan data untuk yang di sini namanya post model. Berarti di bawah tipenya ini saya atur untuk data post model, lalu di sini saya kasih nama data aja. Nah, selanjutnya si this data, dan kita hapus untuk this body header-nya ini. Oke, ini udah, berarti yang di sini ada perubahan widget data, dan kita arahin untuk title, dan satu lagi untuk data body. Oke, selanjutnya ini ada error karena null safety harus membutuhkan parameter ini tuh harusnya ada atau enggak. Jadi di sini ada null check-nya. Nah, tambah tanda seru di depan data karena kita menganggapnya si title dan body ini tidak sama dengan null. Oke, yang di sini beres, berarti kita balik lagi ke home, dan di sini akan error karena kita harus mengirimkan itemnya. Jadi di sini dihapus aja si title header tapi diganti dengan data, dan di body-nya ini kita hapus karena nggak memerlukan. Selanjutnya di data ini cuma item karena dia sudah berformat sebagai post model. Oke, jadi nggak masalah. Untuk add postnya bisa kita save, lalu si home juga bisa kita save, dan bisa kita coba lagi untuk editnya, harusnya nggak ada masalah. Oke, ini ada problem declare. Oke, kita hot restart aja dulu. Oke, nggak ada masalah. Berarti ketika kita edit, otomatis nanti akan keisi seperti semula. Tapi di sini bukan cuma title dan body aja, dia mengirimkan parameter ID dan user ID. Oke, selanjutnya berarti si parameter itu kita ubah, kita ganti dengan si title yang baru. Nah,
Di sini di text button untuk edit, create ini kita ganti dengan edit. Jadi di sini dot edit. Nah, edit post, oke. Nah, kita ganti dengan edit post. Nah, dan kita kirim seperti ini. Tapi ada tambahan lagi, yaitu untuk user ID harus sama sesuai yang telah kita kirimkan. Berarti di sini widget.data.user_id. Nah, selanjutnya parameter yang wajib lagi adalah ID. Jadi widget.data.id. Nah, sekali lagi kita tambahin tanda seru di depannya karena dia bukan null atau harus terisi. Nah, kita rapikan dulu di sini. Oke. Dan di bawahnya alert dialog ini kita ganti responnya adalah berhasil diedit. Nah, selanjutnya di sini tidak ada perubahan. Setelah edit berhasil berarti title-nya di clear, body-nya juga di clear, dan nge-refresh si home post-nya atau di halaman depan tadi. Tapi sekali lagi karena ini fake, berarti nggak beneran di refresh di halaman depannya. Nah, kita edit aja di sini body-nya, berarti nanti di bawah sini akan ada tulisan hasil editingnya. Nah, coba kita balik lagi. Ini nggak full ya. Oh, ini karena dia berupa enter, jadi otomatis akan seperti ini karena di bawahnya masih ada data banyak lagi. Nah seperti ini kita lihat. Oke, kita bisa select semuanya, lalu hapus dan kita ganti dengan kopi pagi manis. Nah, ketika edit otomatis akan ada pop up dan di sini kelihatan. Oke, responnya kosong, bisa kita trace. Untuk editingnya ini harusnya nggak kosong seperti ini ya, karena dia telah mengirimkan edit ke belakang. Oke, kita trace dulu untuk si edit post, berarti dia akan mengirimkan ke sini. Nah, ke sini berupa post, bisa kita trace dengan cara print. Nah, untuk nge-trace-nya gini ya, kalau kalian ada problem kok kayaknya nggak sesuai editingnya, nah kalian trace satu persatu per flow-nya. Jadi di sini kita contohkan aja post ID beneran kekirim atau enggak. Selanjutnya di edit post itu sendiri, di dalamnya untuk postingan ini put dan JSON placeholder, di sini ada respon body. Nah, di sini kita cek lagi print untuk si post kali ini dengan body-nya pakai S ya, body, biar kita cek apakah beneran kekirim ke belakang. Oke, kita hot restart bisa atau save aja karena saya nggak yakin ini beneran keubah semua, jadi saya hot restart dulu. Oke, berarti tadi harusnya umpamanya gagal ya atau kosong, ini kita returnnya false, tapi karena dia bukan return 200 atau 401, jadi kita nggak bisa nge-trace ini error atau enggak ya. Salah satunya jalan ya gini, satu persatu di trace. Kalau responnya bener umpamanya 200 atau 401, itu enak banget untuk nge-trace-nya. Oh, ini gagalnya apa, seperti itu. Nah, kita coba lagi untuk edit, dan si body-nya ini seperti tadi kita select all dan kita hapus dan kita ganti kopi pagi manis. Nah, kita edit. Oke, bener kopi pagi manis, tapi kenapa responnya adalah kosong? Oke, mungkin kita trace lagi untuk respon si selain body, berarti dia respon untuk si header bisa, atau kita contohkan untuk respon code-nya. Respon code, status code maksudnya. Status code. Oke, kita save. Kemungkinan sih di sini ya ada perubahan atau si put-nya ini ternyata nggak bisa gitu. Ini harusnya sama ya. JSON, oke.
sama persis, dan dia ngirimkan data yang lengkap karena di sini ada ID yang telah kita trace. Kita coba lagi untuk mengeditnya. Di sini edit, lalu kita select all, dan ini bisa diubah nggak sih? Nah, otomatis. Oke, kita edit. Oke, berhasil. Kita cek alive dan nggak ada masalah. Nah, responnya 404. Harusnya responnya seperti ini, tapi kenapa ini responnya 404? Berarti di sini harusnya kita bisa mengatur ya. Ketika dia responnya 404 berarti error. Nah, kita custom lagi aja di sini. Di sini if respond status code, if else respon status code sama dengan 404, maka akan return false. Bukan if else tapi else if. Nah, seperti ini. Ketika 404 maka dia akan false, nggak memunculkan si pop-up-nya. Tapi kita custom untuk pop-up error. Berarti si value-nya ini, show dialognya ini kita cut. Di sini berarti kita cut dan kita taruh di value true ini, dan di sini else berarti ketika false, berarti di sini saya hanya mengatur untuk navigation pop, dan responnya di sini saya ganti dengan something wrong. Nah, something wrong seperti ini aja. Jadi ketika kita edit seperti tadi kan error kan 404, maka akan muncul di sini something wrong atau pop up-nya. Nah, dan tidak menghapus. Ketika kita ulangin lagi, ketika kita ubah data, kita edit, maka akan muncul something wrong yang telah kita atur tadi. 404 bisa diedit. Oke. Ada salah di sini. Nah, di sini karena pengecekan pertama adalah body is null atau enggak. Berarti pengecekan pertama harusnya si respon body-nya ini. Nah, saya atur, saya balik karena saya nggak tahu nih respon yang benernya kayak gimana. Saya balik di sini ketika 404 berarti false. Ketika nggak 404 berarti true, otomatis berhasil. Dan ketika ini untuk tracingnya aja saya taruh di sini, saya save dan balik lagi untuk mencoba edit. Oke, edit, kita ganti, select all dan ubah data. Ketika kita edit, otomatis akan memunculkan yang pop-up tadi. Nah, something wrong, dan ketika kita klik, nggak mengubah datanya, dan kalau kayak gini berarti kita harus men-trace seperti tadi. Kita ganti aja, di sini bukan put, tapi untuk coba kita untuk page ya. Kita atur di sini, page ini untuk title-nya doang, body-nya kosong. Oke. Kita contohin untuk yang page dulu aja ya, siapa tahu si page-nya benar dan put-nya emang salah aja. Oke, saya save. Di sini updating. Oke. Oke. Di sini harus pakai ID di depannya. Jadi saya salah. Nah, di sini berarti putnya benar. Putnya ini benar. Oke, kurang baca dokumentasi aja, biasalah. Jadi kalian harus teliti ya. Di sini URL-nya berarti harus ditambahin dengan plus, dengan untuk kontennya ID. Berarti di sini plus untuk post /post ini seperti ini, post.id. Nah, seperti ini
plusnya harusnya nggak masalah di operator sini. Ini saya pindahin ke atas aja ya, Yuri. Sini berarti si slashnya saya taruh di sini. Oke, harusnya nggak masalah seperti ini, dan ini langsung aja seperti ini nggak masalah juga, tapi harus pakai yang tadi. Nah, saya balikin lagi aja seperti ini. Berarti dia respon si API-nya harus diperbaiki, harus mengirimkan ID ya. Saya lupa, harusnya kayak gini ya. Mau ngupdate ID ke berapa ya harus mengirimkan ID seperti ini. Kita coba save dan kita coba lagi untuk si put-nya. Oke, kita coba untuk ubah data ketika kita edit. Nah, ini berhasil dan ya berhasil diedit. Oke, mohon maaf ya. Jadi kurang teliti saya, harusnya emang mengirimkan ID dan ya menggunakan put ataupun page bisa. Nah, page ini berarti khusus untuk item tertentu. Ketika kalian ingin mengubah title aja ya silahkan menggunakan page karena mengubah salah satu item, tapi kalau untuk keseluruhan untuk title dan body silahkan menggunakan put. Dan sekali lagi jangan lupa untuk ID yang harus dieditnya dikirim juga. Oke, ini saya rapiin untuk si printnya karena nggak perlu, dan di sini ada perubahan tadi kita belajar untuk menghandle ketika status code-nya tidak 200. Berarti ini agak beda ya, kalau si create-nya dia statusnya bukan 200 tapi untuk update-nya beneran 200. Nah, ini mungkin juga saya ada salah yang creating post-nya ini harusnya 200 juga ya, tapi silahkan komentar di video sebelumnya atau kalian nemuin saya ada yang salah, silahkan komentar. Oke, mungkin untuk create-nya cukup sekian. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau ini bermanfaat, karena kita dari awal belajar basic banget untuk si belajar bareng ini. Sekian dari saya, see you.